warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri untuk menonton channel Agung Pos Group YouTuber. Saudara pemirsa, selamat siang. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izinnya sehingga kita semua bisa berkomunikasi dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pemirsa, saat ini kami berada di ruang Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Muhsin Abdullah. Selamat sore Pak Muhsin. Selamat sore. Dan ada staf dari Bapeda. Selamat sore dan bapak sekalian. Saudara pemirsa, saat ini kami ingin mengorek sedikit tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka dengan itu kami sengaja hadir di ruang ini untuk menanyakan hal ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau saya bisa ngobrol lancar. Pak Sekda, kami sudah juga mendengar dari luar dan tahun ini memang dilahirkan RPJMD ini. Ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Mungkin sekilas Pak Sekda bisa menjelaskan kepada pemirsa tentang visi misi dan ada skala prioritas dalam RPJMD. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar ataupun pemirsa YouTuber Agung Pos. YouTuber Agung Pos. Ya, selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua dan pada pimpinan Agung Pos dan rekan juga. Saya ucapkan terima kasih atas sudah bersilaturahmi menuju ke kota-kota yang ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, seyogyanya Bupati langsung akan menerima kedatangan ini karena beliau ada hal yang tidak bisa dihindari untuk hadirnya, sehingga beliau mewakilkan kepada kami bersama saya dan hadir sini Kepala Bapeda sudah silakan jadi staf ahli dan Bapak dari Bank dan juga dari perekonomian dan dari staf Bapeda. Baik, sehubungan dengan RPMJ Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026. Ya, memang seharusnya sesuai dengan aturan itu diwakili nanti dalam waktu 6 bulan itu sudah ada RPJMD. Alhamdulillah RPMJ tersebut sudah dibahas dan sudah tahap rancangan awal RPJMD. Artinya lebih cepat dari 6 bulan. Saya masih belum, ya. Baru tahap rancangan awal. Dan ini sudah disampaikan di paparan di forum inklusi publik beserta beberapa masyarakat. Memang RPJMD ini merupakan penjabaran daripada visi misi Bapak Bupati. Karena ketika beliau memproklamasikan diri untuk mencalonkan diri jadi bupati dan mereka tentu punya visi misi. Nah visi misi inilah yang nantinya dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan oleh para perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mungkin kita jelaskan dulu atau kita sampaikan dulu visi dari Kabupaten Ilir. Adapun visi dan misi RPJMD Kabupaten Ogan Ilir pada 2021-2026 adalah Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas, berlandaskan iman, takwa, moral, dan etika. Ini cita-cita tujuan daripada Bapak Bupati dan seluruh kepala daerah dan wakil mereka. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut ada beberapa misi yang sudah diprogramkan atau sudah dibuat. Yang pertama, membangkitkan tata kelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata.
guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan. Ini bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat dan membangkitkan gairah investasi, termasuk dalam ini kalau investor yang akan masuk ke dalam ini diberikan kemudahan-kemudahan, bahkan diundang kita siap untuk melayani ataupun memberikan hal-hal yang punya potensi. Kemudian yang keempat, membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur dari dulu dan sampai sekarang pun bisa. Kemudian membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat beriman dan bertakwa, serta menjunjung hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika dalam suasana aman dan nyaman. Nah, inilah 5 misi yang sudah dibuat oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, tentunya kelima misi ini, visi-misi bupati ini harus didukung oleh para SDM yang ada, terutama kepada para petani. Karena program-program RPJMD ini akan dikeluarkan oleh para kepala dinas sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, disinilah nanti program-program ataupun hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam misi-misi dikeluarkan atau dilaksanakan. Nah, oleh karena itu sekarang sesuai dengan target daripada Bupati Hilir itu sudah memulai pembenahan daripada SDM. Sebagian ada sudah mulai dilakukan pembenahan. Selanjutnya mungkin lebih detail lagi kalau teman-teman yang perlu disampaikan mungkin kita diskusi saja barangkali diskusi saja secara pokok itu daripada tugas dari Bupati Hilir untuk mencapai visi dan misi daripada program pemerintah sebenarnya pemerintahan yang bersih dan profesional. Pak Sekda, mungkin ada setelah prioritas dari program yang dicanangkan, apa itu prioritas? Nah, yang di bidang apa? Yang jelas di bidang tata kelola pemerintahan dan juga infrastruktur perkotaan. Nah, yang prioritas adalah kawasan kota Indralaya ini akan ditata dan dibenahi. Karena kita lihat yang ada sekarang masih kelihatan semrawut, baik itu infrastruktur yang ada, walaupun ini bukan wewenang dari kabupaten, seperti jalan nasional ini wewenangnya pemerintah pusat. Tapi bakal ada besar-besaran. Besar-besaran. Jadi besar-besaran tata kota. Nanti dibuat 2 jalur jalan ini, dibuat median, dibuat trotoar, kemudian ada taman, dan juga harus ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, antara lain pihak Unsri. Kita akan memanfaatkan kerjasama dengan Pak Unsri. Nanti ada jalan kemungkinan akan menghubungkan dari luar masuk ke Unsri, kemudian bisa menghubungkan dari arah utara ke arah selatan masuk ke kantor bupati, dan juga arah timur ke barat untuk menghubungkan jalan sehingga terasa bahwa Universitas Widya itu milik masyarakat Kabupaten Hilir, bahkan milik masyarakat luas. Pak Sekda, kelihatannya 5 yang di program yang disampaikan menarik sekali. Tapi saya menarik tadi tertarik lagi untuk menanyakan masalah SDM. Karena segala program yang bagus-bagus kalau SDM-nya lemah, tentu ini akan menjadi fatal. Nah, SDM yang bagaimana yang dibutuhkan oleh Pemda Kabupaten Hilir untuk melaksanakan program? Ya, seperti kita ketahui, kita pernah mendengar Pak Bupati sering dalam baik itu dalam kunjungannya maupun dalam arahannya kepada para OPD dan para tokoh-tokoh agama atau masyarakat, awalnya mereka akan membutuhkan orang sesuai berat tempatnya, sesuai dengan profesi.
Artinya kalau guru paling dia pindah ke dinas, Nah, tidak jadi camat lagi seperti yang sudah. kita lihat basis pendidikannya seperti apa, profesinya seperti apa. Disitulah nanti dia akan kita tempatkan sesuai dengan job dan right man on the right job. Nah, itu menurut target waktu ini. Artinya fungsinya itu jelas. Jelas. Ya, dan latar belakangnya juga. Kalau bukan ahlinya ada apa? Nah, ya. Tunggulah kalau sesuatu itu kalau bukan ahlinya yang mengenai, tunggulah sesuatu yang selanjutnya. Pak Bupati tidak ingin seperti itu. Jadi kalau memang bukan orang yang duduk di situ harus dibenahi. Ya, harus profesional. Pak Sekda sudah saya ingin ke Pak Ketua Bapeda, Kepala Bapeda, Pak Bapeda. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang terutama infrastruktur lain. Dan saya soroti termasuk juga bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini target kita dalam 5 tahun ke depan ini apa di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sendiri. Infrastruktur sendiri seperti banyak beredar di medsos, terutama jalan katanya yang katakanlah terbengkalai kurang memadai perhatian. Nah, ke depan ini bagaimana? Tiga sektor yang saya tanya. Terima kasih. Mohon izin Pak Sekda. Jadi sebelum saya merespon apa yang disampaikan Pak Haji Syafruddin tadi, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekda bahwa RPJMD ini merupakan dokumen 5 tahunan Pak yang harus kita buat setelah bupati terpilih ditetapkan dan 6 bulan setelah itu akan segera dikerjakan. Kemudian di RPJMD ini memuat terkait dengan visi dan misi, juga tujuan sasaran yang akan menjadi agenda dalam mewujudkan visi dan misi yang kita lakukan. Sebelum kami merespon pertanyaan tadi Pak, kami menyampaikan bahwa RPJMD ini disusun sesuai dengan Permendagri 86/2017, di mana pada saat ini kita setelah sedang pada tahapan perencanaan awal. Kalau bisa saya jelaskan di sini bahwa ada 10 atau 9 tahapan penyusunan RPJMD Pak, mulai dari persiapan, kemudian rancangan awal. Rancangan awal itu kami telah menyusun di 2020 Pak Sekda dokumen teknokratik RPJMD. Jadi teknokratik RPJMD itu meruang terkait dengan analisa capaian RPJMD 2016-2021. Jadi di situ dimuat semua capaian, target, kemudian akan menjadi masalah, dan itu kalau kita mulai merencanakan 2021-2022. Selanjutnya setelah rangkaian pada tahapan awal ini juga kami susun RPJMD, kita buat forum konsultasi publik yang sudah dilaksanakan dan dulu Pak Bupati, dan hari ini kami sudah mengajukan draft dokumen RPJMD untuk mendapat nota persetujuan dengan DPRD dan kepala daerah agar segera dibahas pada tahap berikutnya. Setelah mendapat evaluasi provinsi, selanjutnya akan kita lakukan, kita akan buat surat edaran kepada seluruh OPD untuk menyusun Renstra OPD 5 tahun ke depan. Selanjutnya setelah itu akan diadakan musrenbang RPJMD, kemudian rancangan akhir, baru terakhir menjadi pada RPJMD. Insyaallah kami sudah lakukan Pak Sekda dengan Pak Sekda untuk Pak Bupati. Insyaallah mudah-mudahan kalau timeline-nya on schedule Pak, 27 Agustus 2021 ini tidak terlalu perda RPJMD kita 2021-2022. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Haji tadi, perlu juga kami jelaskan di sini bahwa RPJMD ini Pak dokumen yang menjadi blueprint bagi kabupaten, bagi bupati terpilih sebagai acuan untuk melaksanakan tahapan perencanaan sampai 2026 tadi. Seperti kita tahu 2024 nanti mungkin akan dilaksanakan pemilihan bupati serempak, sehingga mungkin efektif RPJMD kita hanya bisa terlaksana kira-kira 3-4 tahun saja. Nah,
di RPJMD 2021 ini itu ada beberapa muatan, Pak. Ada beberapa muatan. Yang pertama, RPJMD ini memuat terkait dengan visi misi bupati, kemudian RPJMD juga terkait masalah sinergitas, artinya di situ RPJMD harus sinergi dengan RPJMN pusat dan RPJMD provinsi. Kemudian RPJMD juga berfungsi sebagai partisipatif, Pak, karena di situ memuat terkait dengan aspirasi masyarakat, seperti kemarin kita laksanakan forum konsultasi publik dan musrembang yang akan kita laksanakan nanti. Jadi harus benar-benar dikaji supaya sinkron. Benar. Bahkan RPJMD ini pun menurut aturan 86 2017 kita bisa meminta pengkayaan materi dengan melibatkan sivitas akademi, civil society, dan hal lain, Pak. Seperti organ hilir, penyusunan RPJMD 2021-2026, kami langsung meminta Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan, Bangda, untuk terlibat langsung dalam penyusunan materi RPJMD 2021-2026, selain juga provinsi. Nah, pertanyaan yang tadi Pak coba kami respon terkait manusia, infrastruktur, dan pendidikan. Capaian-capaian yang akan kita jadikan acuan dalam perencanaan 2026 akan kita mulai dari capaian RPJMD 2016-2021. Banyak sekali sebenarnya yang perlu kita diskusikan di sini. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan beberapa program prioritas. Secara garis besar Pak kami sampaikan, misalkan terkait sumber daya manusia, Pak Sekda sudah menyampaikan penempatan sumber daya manusia harus sesuai dengan background pendidikannya. Kemudian juga kita punya target-target. Jadi sorry Pak, kami juga menyampaikan di sini bahwa seluruh capaian yang akan menjadi target OPD di RPJMD 2021-2026 ini Pak terukur. Jadi kalau kami sampaikan visi dan misi Bapak Bupati terpilih yang dituangkan dalam tujuan sasaran, masing-masing tujuan dan sasaran ada indikator, dan indikator itu diukur dengan angka-angka, dan itulah akan menjadi acuan seluruh OPD. Parameternya jelas Pak, dan akan dituangkan menjadi Renstra OPD. Dan di situ juga Pak Bupati nanti bisa menilai OPD mana saja yang bisa merespon visi misi ini capaian tahun pertama sampai kelima. Sekaligus juga ini bisa jadi bahan evaluasi beliau pada seluruh SDM atau ASN yang ada di Kabupaten Negeri. Kemudian misalkan terkait masalah infrastruktur, jelas disampaikan Pak Sekda tadi bahwa ke depan ada skala prioritas yang akan dilaksanakan beliau dalam hal ini penataan kota Indralaya. Jujur Pak kami sampaikan beliau sangat optimis sekali dan semangat sekali, bahkan sudah banyak melibatkan melibatkan komunitas lain atau pihak-pihak luar lah, seperti terutama Pak Rijal Unsri, kemudian langsung beliau akan berkoordinasi dengan Bapenas Pak. Artinya terbuka juga untuk pihak ketiga Pak? Terbuka sekali. Bahkan beliau insya Allah mudah-mudahan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sekda terkait penataan kota nanti di APBD perubahan, beliau berencana akan membuat suatu master plan terkait dengan perencanaan kota Indralaya. Selanjutnya juga masalah infrastruktur jalan tidak ketinggalan Pak. Ini banyak sekali tugas kita di situ, bagaimana menciptakan kondisi jalan yang mantap. Ini masih menjadi PR kita, juga masih menjadi agenda prioritas beliau. Kemudian terkait masalah pendidikan, kita coba akan meningkatkan angka RPJMD 1621, angka harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah itu akan ditingkatkan. Kemudian kembali sorry Pak, di SDM itu juga Pak Bupati juga akan mengukur kualitas ASN-nya dari reformasi birokrasi. Jadi semua sangat terukur. Mudah-mudahan ini menjadi acuan kita bersama, sehingga seluruh apa yang dilakukan oleh BPUP akan terukur dan terarah. Oke, kembali lagi dengan Pak Sekda. Tentunya pembangunan ini sudah diukur dengan persediaan dana. Nah, persediaan pendanaan itu ke depan ini kita ambil selain dari kekayaan daerah, kita ambil dari ada juga pihak ketiga. Dari mana lagi kita harus menyerap?
Jadi benar ya, untuk mencapai visi-visi itu kita omong kosong kalau tidak ada dana. Ya. Jadi dana pasti menjadi faktor utama dalam menentukan anggaran tersebut. Kita tahu anggaran pendapatan belanja daerah kurang hilir ini terasa minim karena PAD kita sangat terbatas. Nah, ke depan ini untuk mencapai ini kita ada trik-trik yang kita lakukan. Yang pertama itu seperti kita sampaikan tadi bahwa peningkatan PAD bagaimana kita mengoptimalisasikan para petugas-petugas yang menghimpun sumber pendapatan ini agar menjadi lebih maksimal hasilnya. Termasuk untuk memaksimalkan aset-aset yang ada. Betul. Ya. Termasuk aset-aset yang ada, termasuk kinerja. Ya. Kinerja yang paling menentukan kita karena kalau mereka sudah bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan pendapatan daerah, saya kira akan sedikit itu pasti akan meningkat hasilnya. Artinya peningkatan PAD dimaksimalkan ini. Yang kedua, kita mengharapkan bekerja sama ataupun memohon bantuan kepada baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kita harus giat, jangan pasif. Nah, kita manfaatkan peluang-peluang yang ada dari berbagai kementerian-kementerian itu, masing-masing dinas jemput bola. Ya. Apakah ada yang bisa dijemput dana tersebut untuk kebutuhan kabupaten hilir yang sedang melaksanakan program ini? Ini yang kedua. Kemudian trik yang ketiga, dengan mengelola dana yang terbatas ini kita mengutamakan skala prioritas. Artinya pembangunan ini dengan dana yang terbatas kita pilih prioritas-prioritas yang sangat mendesak untuk kepentingan pembangunan pada masyarakat kabupaten hilir. Nah, yang selanjutnya pasti kaitannya itu prioritasnya itu yang pertama kita tetap perhatian kepada pemulihan perekonomian rakyat, kemudian proses percepatan pencegahan COVID-19 ini tetap kita menjadi perhatian kita agar Kabupaten Hilir memang betul-betul ada usaha ataupun betul-betul dapat mengatasi lah paling tidak tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hilir bisa berkurang ataupun lambat bisa habis dilakukan. Nah, yang selanjutnya kita tahu bahwa kita masih berada di bawah kemiskinan kita, angka kemiskinan kita masih besar di negeri ini. Prioritas yang kita utamakan mengacu kepada kemiskinan sendiri. Bagaimana masing-masing OPD ini, masing-masing OPD yang ada ini selalu berpikirnya prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten. Ini trik-trik yang kita lakukan dengan dana yang dengan dana apa adanya kita maksimalkan berusaha untuk mencari dana keluar agar kita bisa mengatasi kebutuhan daerah. Oke, Pak. Di sini kami juga mengajak salah seorang pemerhati pembangunan hilir dan juga konsultasi pembangunan desa, yaitu Bapak Medi Esos MH. Pak Medi, sudah dengar kita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Daerah dan Bapak Ketua Bapeda. Silakan apa komentar Bapak? Jadi yang pertama terima kasih Pak Haji. Selamat siang Pak Sekda dan Pak Ketua serta Bapak lain. Pertama, sebagai bagian masyarakat kami mengapresiasi kerja cepat daripada pemerintah daerah Kabupaten Hilir dengan pimpinan Bapak Bupati Kanza Wijaya Akbar, di mana sesuai dengan aturan konstitusi sudah melaksanakan penyusunan RPJMD ini sampai dengan hari ini sudah masuk ke rancangan, lalu kemudian nanti akan disampaikan kepada DPRD. Tentu ini luar biasa. Kenapa? Karena dari RPJMD yang dibalut dengan visi-misi Bapak Bupati Hilir ini, tentu kita akan merasakan nanti betapa nanti tata kelola pemerintahan yang baik itu akan lebih baik lagi sehingga betul-betul bangkit menuju Hilir yang lebih baik. Lalu dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan, tentu kita berharap bahwa dengan ikut bangkit ini kita akan merasakan betapa nanti pendidikan yang merata, lalu kesehatan yang luar biasa nanti dirasakan masyarakat, dan tentu kita tentu akan berharap juga pemerintah Kabupaten Hilir akan mengundang para investor dalam rangka
meningkatkan perekonomian Ogan Ilir. Karena selama ini kita tahu betul bahwa pemerintah Ogan Ilir yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda masih di bawah garis kemiskinan. Dan tentu kita harus bekerja keras dalam rangka menggait dan menggali pendapatan asli daerah melalui investasi. Tentu kita sudah banyak melihat ada Utama Karya dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, yang selanjutnya tentu infrastruktur. Infrastruktur ini kita sangat bangga karena nanti bagaimana kita membangun kota dengan memberdayakan desa. Artinya ada faktor desa membangun kota nanti. Kita akan lihat dan rasakan bahwa Indralaya yang dikelilingi oleh desa-desa ini tentu akan berdaya ketika Indralaya sudah menjadi kota. Artinya melalui peningkatan kerjasama. Jadi artinya ke depan harapan masyarakat kepada Bupati Panca Wijaya Akbar dan Pak Agani beserta staf-staf yang di sekeliling beliau sangat besar. Sangat besar. Supaya ada perubahan mendasar sesuai dengan tema kampanye Ogan Ilir Bangkit. Sangat besar Pak. Sehingga betul-betul terwujud Ogan Ilir bangkit menuju Ogan Ilir yang lebih sejahtera yang dirasakan masyarakat secara paripurna. Ini harapan kita. Dengan perwujudan dunia perpolitikan dan demokrasi yang bagus di Ogan Ilir, insya Allah akan membangun ruh investasi yang luar biasa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Ogan Ilir. Oke, saya kira ini sesi terakhir Pak Sekda. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat bagaimana supaya mereka juga berperan karena semua pembangunan ini masyarakat tidak boleh berpangku tangan atau berdiam diri. Paling tidak mereka sumbang saran atau hal-hal yang di sekitar mereka harus bisa menyelesaikan. Silakan Pak Sekda untuk harapan dan himbauan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelum kami sampai ke sana, kami tanggap sedikit investasi tadi, untuk investasi. Memang sejalan apa yang diharapkan tadi, kita sudah melangkah ke sana. Jadi ada beberapa calon investor yang sudah pernah datang ke Ogan Ilir melihat secara langsung potensi apa yang kira-kira bisa dikembangkan melalui usaha yang ada pada investor tersebut. Insya Allah akan banyak nanti karena Utama Karya sudah berencana membangun mall, kemudian ada beberapa developer yang akan membangun perumahan, kawasan-kawasan yang memang tadinya agak sepi, kosong. Dengan demikian pembangunan, kalau ada aktivitas pembangunan, perekonomian masyarakat di sekitar akan meningkat, akan mendapat penghasilan, dan juga daerah juga akan bisa berkembang. Dan juga harapan kita, bagi kita tadi, kita mengharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Guru tadi, dari pembangunan dari desa itu memang sangat diperlukan. Ke depan ini pemetaan desa ini kita harapkan aparat-aparat desa, mulai dari kepala desa, BPD dan perangkat desa harus berperan aktif dan profesional. Dan mereka harus jalin kerjasama dengan antar desa. Jadi bukan berpikir hanya membangun satu desa, karena ke depan ini sinergi antar desa membuat suatu program pemetaan. Mungkin tadinya belum terpikirkan mereka membuat suatu jaringan jalan. Tadi cuma untuk satu desa, sekarang bekerja sama dengan desa bisa membangun jalan-jalan yang untuk menghubungkan desa, untuk mempercepat atau membuat suatu jaringan transportasi antar desa. Karena tanpa kerjasama antar desa, bangunan nanti akhirnya sepotong-sepotong. Sementara kalau tidak punya perencanaan secara grand design antar desa tadi, dana yang setiap tahun semakin besar ke desa ini untuk diapakan lagi? Bangun jalan setapak sudah, bangun siringga sudah, bangun musola misalkan sudah, lain-lain sudah, habis. Artinya perlu antisipasi. Karena ini sudah terencana dengan desa-desa ini, sebanyak dana yang ada pasti ada kegunaannya. Artinya bergerak cepat, merata bergerak cepat. Dan mereka saling berkaitan. Nah, harapan kita juga dengan masyarakat, intinya mohon partisipasi aktif masyarakat. Ketika ada pembangunan yang masuk ke daerah-daerah, desa-desa, tolong disupport, tolong didukung, hal-hal yang bisa dibantu terhadap apa yang masuk ke desa itu, ya apa saja lah yang bisa. Termasuk pemerintah desa, paling tidak harus memberdayakan masyarakat desa.
masyarakat yang asli di desa sana, jangan hanya menggunakan sekelompok orang. Ya, kalau bisa merata. Artinya dengan kita berbuat seperti itu, secara otomatis kita mengatasi kesejahteraan mereka. Jangan hanya menjadi penonton sekelompok orang, yang lain-lain juga bisa ikut merasakan apa yang dilakukan terhadap pembangunan yang ada di desa. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Bapeda, Pak Sekda, dan pengamat dan Pak Saudara pemirsa, demikian wawancara dan perbincangan singkat kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang yaitu Pak Sekretaris Daerah dan Ketua Bapeda serta staf-staf yang lain. Kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.